Disiram air panas, baca. Hebat sekali kita. Kenapa kita lebih budak dari mereka? Kalau nggak tahu budak itu kopok, nggak tahu kopok itu tuh lidah sekalian di situ. Semua kami tersentak, betul juga. Berarti ada yang salah dong dalam hidup kita kalau begitu. Kenapa mereka bisa lebih dekat dengan Tuhan? Kalau kita baca perjanjian lama, wah, dikit-dikit Tuhan berfirman, dikit-dikit Tuhan berfirman. Kalau kita baca tentang mereka, saya sempat iri hati loh saudara. Kok enak sekali. Bayangkan Tuhan Yesus saja belum datang. Berarti jalan ke surga belum terbuka. Tirai itu belum terbelah karena Yesus belum mati. Tapi kenapa mereka bisa begitu dekat dengan Tuhan? Nah kita ini kenapa? Maka itu kalau gereja tidak mengakui ada yang salah dalam hidupnya, kita sombong betul. Ada yang salah dalam kehidupan gereja sekarang ini. Itu akhirnya punya ambaton mencuri firman Tuhan dari temannya. Oh hati-hati itu dengan kita. Minta pewahyuan. Belajar bergantung penuh kepada dia. Bergantung penuh. Saya bersyukur pada generasi saya tahun 70-an. Waktu saya pertama jadi hamba Tuhan itu generasi gila. Gilanya itu begini. Kami tim tahun 70-an saudara. Itu kalau ada hamba Tuhan khotbah bawa catatan, ejek sampai kencing-kencing. Kamu gak rohani, kamu gak bergantung Roh Kudus, kamu duniawi, kamu ada dosa, kamu gak peka. Habis sudah saudara. Gara-gara itu saya takut kalau nyatet. Akhirnya kebiasaan saya gak pernah nyatet. Kelompok itu kelompok gila. Sampai suatu kali ada yang pernah sembunyi-sembunyi, angin datang terbang ketahuan. Karena catatannya jatuh. Kayak begitu. Jadi kami dipaksa untuk betul-betul bergantung pada Roh Kudus. Itu sungguh luar biasa. Maka itu sampai hari ini saya sudah terbiasa. Saya pernah catat khotbah saya mau nyatat. Saya bingung sendiri yang mana tadi saya nggak tahu. Bergantung penuh pada Roh Kudus. Bergantung penuh pada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang mewahyukan, pasti selalu baru, fresh. Tahu kata fresh? Kalau fresh itu pasti menyegarkan yang mendengar. Tidak bosan. Karena Roh Kudus itu hebat sekali. Maka itu kenapa dia berkata di 1 Korintus 9, bagi yang mengasihi Bapa di surga, dia selalu menyediakan yang mata tidak pernah lihat, ya telinga nggak pernah dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati. Dan itulah hebatnya Roh Kudus. Pernah melakukan itu. Satu hari selesai kebaktian, ada seorang dokter yang ikut kebaktian. Itu saya baru ketemu dia 2 kali. Selesai itu di samping itu Megaria. Di situ ada ayam bakar dan bakar enak. Saya ajak mereka makan rame-rame. Nah waktu saya lewat saudara, lewat dokter ini, saya cuma pegang kepalanya. Sampai ketemu ya, saya bilang begitu. Saudara, malam itu dia SMS saya. Dia bilang seumur saya hidup, papa saya nggak pernah pegang kepala saya. Jangan tertawa, ini penting soal buat anak. Tadi waktu saya dipegang kepala saya rasa sesuatu yang luar biasa. Saya kaget. Bayangkan, itulah manusia. Dunia kedokteran, pediatrik itu ahli anak. Itu menemukan sebuah fakta. Yang diberi makanan yang mahal, vitamin yang bagus, pakaian yang mahal, fasilitas tempat tidur yang wah, tapi nggak pernah disentuh oleh tangan. Nggak harus tangan orang tua, pokoknya tangan. Dalam 3 bulan bayi itu mati. Kenapa para pediatrik menemukan sentuhan tangan bagi bayi-bayi itu punya dampak besar untuk sirkulasi darah, perkembangan otot, dan pertumbuhan sel-sel baru. Maka itu kenapa bayi itu senang dipegang. Kalau ada telunjuk dia langsung genggam rapat. Terus mereka ngomong sendiri. Kalau dipegang kakinya, dipeluk, mereka senang bayi-bayi. Ternyata mereka nggak cuma butuh makan. Maka itu nanti di tempat-tempat saudara melayani, sapa orang. Kalau saudara tahu namanya, sebut namanya, itu hal yang luar biasa buat mereka. Jadi untuk apa saja dalam hidup ini saudara, nyatakan Yesus kepada semua orang dengan cara ini. Bukan secara agama, secara kekristenan, tidak, tapi secara hidup sehari-hari saja. Justru kita bicara agama, bicara gereja, orang gak suka. Saya akan akhiri dengan pengertian ini. Kasih dengan cinta itu beda. Renungkan, betul? Kasih dengan cinta itu beda. Dalam bahasa Inggris ada love dan ada lust. Cinta tidak salah kalau dimiliki oleh suami istri. Catat, waktu orang itu berpacaran tidak boleh ada cinta, harus ada kasih. Kenapa? Karena cinta pasti berhubungan dengan seks dan ada hawa nafsu. Untuk suami istri itu benar.
Tapi untuk yang belum menikah itu salah. Nah, dunia ini rusak karena rancu. Kasih dan cinta dicampur aduk, tidak sama. Nah, dari mana kita bisa mengerti? Ini hebatnya. Alkitab kita adalah satu-satunya buku. Di dunia ini diperkirakan ada lebih dari 5 juta judul buku. Bukan 5 juta buku, 5 juta judul buku. Tapi hanya Alkitab yang menuliskan definisi kasih. Apa itu kasih? Itu hanya ada di 1 Korintus 13. Tidak ada buku lain di dunia yang pernah menulis what is love. Itu cuma kitab suci kita. 1 Yohanes 4 ayat 8. Itulah satu-satunya tulisan di dunia ini. Siapa itu kasih? Who is love? Nah, kalau Alkitab kita adalah satu-satunya buku yang menuliskan tentang kasih, siapa dan apa, maka percayalah kalau kita nyatakan kasih kepada dunia, orang langsung pasti tahu itu Yesus. Karena tidak ada yang bicara kasih. Buddha bicara hal yang baik. Itu betul. Kalau bicara kebaikan, Buddha nomor 1. Tapi firman Tuhan berkata dalam kitab Yeremia, kebaikan kita seperti kain gombal. Karena kebaikan tidak membuat orang masuk surga. Betul tidak? Itu bedanya. Maka itu kalau kasih kita nyatakan, orang tahu langsung ini pasti Yesus. Karena kasih cuma ada di kitab suci kita ini. Maka itu saya berkata penginjilan tidak susah. Karena kita menyatakan kasih itu. Dan semua orang akan nolak. Orang dicintai belum tentu terima. Buktinya sudah banyak kejar-kejar orang cinta, makanya lari dan kejar karena takut. Betul. Tapi kalau kasih gak akan ada orang menolak.